Selamat datang di channel Aku Suka Arsitektur. Channel yang membahas semua keunikan dan keindahan dunia arsitektur. Pernahkah kamu berpikir, bagaimana kalau semua gedung tinggi di dunia ini hanya punya tangga? Bayangkan harus naik ratusan anak tangga setiap hari, hanya untuk sampai ke kantor atau apartemen di lantai 30. Untungnya, manusia telah menciptakan berbagai alat transportasi vertikal yang memudahkan kita berpindah antar lantai tanpa harus kelelahan. Di video ini, kita akan membahas berbagai jenis alat transportasi vertikal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang konvensional hingga yang paling inovatif. Siap untuk naik ke level berikutnya? Mari kita mulai. Yang pertama adalah tangga, sebagai transportasi vertikal paling tua. Sebelum ada teknologi canggih seperti lift dan eskalator, manusia sudah menggunakan tangga sebagai alat transportasi vertikal. Dari tangga batu di piramida Mesir hingga tangga modern di gedung pencakar langit, fungsinya tetap sama, membantu kita berpindah ke lantai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi, seberapa efisienkah tangga dibandingkan alat lainnya? Yang kedua adalah lift, elevator, revolusi bangunan tinggi. Pernah bayangkan kalau semua gedung tinggi tidak punya lift? Kita harus naik ratusan anak tangga setiap hari. Lift adalah salah satu inovasi paling penting dalam dunia arsitektur yang memungkinkan pembangunan gedung pencakar langit. Dari lift hidrolik hingga lift tanpa kabel berbasis magnet, teknologi ini terus berkembang. Tapi, bagaimana cara kerja lift sebenarnya? Yang ketiga adalah tangga bergerak, atau yang sering kita kenal dengan nama eskalator. Ya, eskalator. Biasanya kita temui di mall, stasiun, dan bandara. Eskalator dirancang untuk mempermudah pergerakan orang di area dengan lalu lintas tinggi. Tapi tahukah kamu, ada eskalator yang bisa berputar spiral, dan ada juga yang bisa berjalan mundur dalam keadaan darurat. Eskalator pertama kali ditemukan oleh Nathan Ames pada tahun 1859, tapi baru digunakan secara luas di awal abad ke-20. Ada eskalator terpanjang di dunia di Hong Kong dengan panjang 800 meter. Yang keempat adalah traflator, atau jalan bergerak otomatis. Pernah merasa perjalanan di bandara terlalu jauh dan melelahkan? Itulah kenapa ada traflator. Alat ini bekerja seperti eskalator, tapi dalam bentuk lantai datar atau sedikit miring, sehingga penumpang bisa berjalan lebih cepat atau cukup berdiri dan membiarkan traflator yang menggerakkan mereka. Traflator biasa digunakan pada bandara, stasiun kereta, pusat belanja, dan lain-lain. Traflator pertama kali diperkenalkan di Chicago World's Fair tahun 1893. Yang kelima adalah platform lift atau stair lift. Tidak semua orang bisa dengan mudah naik turun tangga. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, platform lift dan stair lift adalah solusi terbaik. Alat ini dirancang khusus untuk membantu pengguna berpindah antar lantai dengan nyaman dan aman. Apa bedanya platform lift dan stair lift? Satu, platform lift mirip dengan lift biasa, tetapi lebih kecil dan terbuka. Biasanya digunakan untuk kursi roda agar bisa naik ke lantai lebih tinggi tanpa perlu keluar dari kursi. 2. Stair lift, kursi bermotor yang dipasang di sisi tangga dan bergerak naik turun mengikuti jalur tangga. Cocok untuk lansia atau orang dengan mobilitas terbatas yang masih bisa duduk. Stair lift pertama kali diciptakan pada tahun 1920-an oleh seorang insinyur bernama C.C. Crispin. Di mana biasanya digunakan? Rumah pribadi, gedung perkantoran fasilitas umum, rumah sakit panti jompo, dan lain-lain. Yang keenam adalah fireman's pole atau tiang seluncur pemadam kebakaran. Bayangkan jika petugas pemadam kebakaran harus berlari menuruni tangga setiap kali alarm berbunyi. Pasti butuh waktu lebih lama, kan? Itulah kenapa mereka menggunakan tiang seluncur, atau tiang seluncur khusus yang memungkinkan mereka turun dengan cepat dari lantai atas ke lantai bawah. Apa itu tiang seluncur? Tiang seluncur adalah tiang vertikal dari logam yang dipasang di antara lantai bangunan, biasanya di markas pemadam kebakaran. Petugas bisa berpegangan dan meluncur ke bawah dalam hitungan detik tanpa harus menggunakan tangga. Kenapa digunakan? 1. Menghemat waktu, memungkinkan pemadam kebakaran mencapai kendaraan lebih cepat saat terjadi kebakaran. 2. Mengurangi risiko cedera di tangga saat terburu-buru, menuruni tangga bisa berbahaya, apalagi dengan peralatan berat. 3. Efektif untuk bangunan bertingkat, biasanya digunakan di kantor pemadam kebakaran yang memiliki lebih dari satu lantai. Tiang seluncur pertama kali digunakan pada tahun 1878 oleh pemadam kebakaran di Chicago.
Yang ketujuh adalah interior slide atau perosotan atau seluncuran. Tangga, terlalu biasa. Lift, kurang seru. Gimana kalau kita turun ke lantai bawah, pakai perosotan? Yap, interior slide atau perosotan dalam ruangan bukan cuma ada di taman bermain. Sekarang, banyak gedung, rumah, bahkan kantor keren yang menggunakan perosotan sebagai alternatif tangga. Lebih cepat, lebih seru, dan pastinya lebih unik. Selain menyenangkan, perosotan dalam ruangan juga punya manfaat. Bisa menghemat waktu, mengurangi penggunaan listrik dibanding lift, dan tentu saja, bikin siapa saja yang menggunakannya tersenyum. Demikianlah 7 jenis alat transportasi vertikal yang bisa digunakan dalam dunia konstruksi arsitektur. 1. Tangga. 2. Eskalator. 3. Elevator. 4. Travelator. 5. Platform lift, stair lift. 6. Fireman's pole atau tiang seluncur, dan 7. Interior slide atau perosotan. Setiap alat ini punya fungsi masing-masing dan dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Ada yang mengutamakan kecepatan, ada yang fokus pada aksesibilitas, dan ada juga yang dibuat untuk keseruan. Semoga ilmu ini menambah wawasan kamu di bidang konstruksi bangunan arsitektur. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, like video ini, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.